para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang di pelatihan pengembangan rubrik untuk penilaian. Di video ini akan dibahas mengenai pendekatan umum untuk merancang rubrik dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat rubrik sebagai alat penilaian. Mari kita bahas terlebih dahulu pendekatan umum untuk merancang rubrik. Terdapat dua pendekatan utama untuk merancang rubrik, yaitu pendekatan top-down approach atau atas ke bawah dan pendekatan bottom-up approach atau bawah ke atas. Pendekatan atas ke bawah bersifat deduktif. Gunakan pendekatan ini ketika kurikulum atau standar telah dengan jelas mendefinisikan konten dan kinerja yang dimaksudkan untuk dinilai. Pendekatan bawah ke atas bersifat induktif. Gunakan pendekatan bawah ke atas ini ketika masih mendefinisikan deskripsi konten dan kinerja atau ketika ingin melibatkan siswa dalam membuat sarana penilaian mereka sendiri. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat rubrik sebagai alat penilaian. Terdapat langkah-langkah yang akan membantu dalam memutuskan untuk menggunakan rubrik dalam menilai esai, proyek, kerja kelompok, atau tugas lain yang tidak memiliki jawaban benar atau salah yang jelas. Berikut ini dideskripsikan langkah-langkah penyusunan rubrik secara deduktif. Di antaranya, yang pertama adalah mengidentifikasi kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Yang kedua adalah mendeskripsikan kualitas kinerja yang diharapkan dan ditugaskan kepada siswa untuk ditunjukkan, ditampilkan, atau didemonstrasikan di kelas. Langkah yang ketiga adalah menentukan aspek atau dimensi yang harus dinilai dari kinerja siswa. Dan masuk ke dalam langkah ketiga ini adalah pemberian bobot untuk masing-masing aspek atau dimensi yang dibuat. Langkah yang keempat adalah menentukan skala atau kategori yang mencerminkan kontinum pencapaian kinerja seperti skala 1 sampai 4 atau kategori mampu, cukup mampu, atau tidak mampu, dan sebagainya. Langkah kelima adalah membuat deskripsi kemampuan untuk setiap aspek atau dimensi dalam setiap skala atau kategori. Langkah yang keenam adalah menuliskan langkah yang ketiga hingga kelima dalam format rubrik yang ditetapkan. Yang terakhir adalah menetapkan sistem penghitungan nilai capaian siswa dalam kinerjanya melaksanakan tugas tersebut. Setelah mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan rubrik, selanjutnya kita lihat contoh sederhana dari rubrik penilaian. Berikut ini merupakan contoh sederhana rubrik penilaian presentasi. Pada rubrik penilaian presentasi ini, siswa dinilai berdasarkan aspek substansi atau isi, suara, dan penggunaan media. Dan pada rubrik penilaian presentasi, ada 4 skala yang mencerminkan kontinum pencapaian kinerja, yaitu 1 sampai 4. Di masing-masing skala pencapaian kinerja, terdapat keterangan deskriptif yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian nantinya. Kemudian yang kedua ada tabel penilaiannya. Akan ada daftar nama siswa yang dinilai dan nanti pada kriteria 1, apakah kinerja anak tersebut ada di angka 4, 3, 2, atau 1. Nah, itulah contoh sederhana dari rubrik penilaian. Selanjutnya, cobalah untuk menyusun rubrik penilaian secara mandiri dari salah satu konsep mata pelajaran yang Anda ampu saat ini berdasarkan pendekatan dan langkah-langkah yang telah Anda pelajari di pelatihan ini. Semakin banyak berlatih, tentunya Anda akan semakin mahir dalam menyusun rubrik penilaian. Demikianlah pelatihan pengembangan rubrik untuk penilaian. Terima kasih dan salam luar biasa.